Selamat sore Detikers, selamat datang kembali di The Mentor. Sore hari ini saya Eduardo Simorangkir hadir lagi di acara The Mentor untuk menghadirkan inspirasi buat Anda dengan narasumber-narasumber kita yang terpercaya tentunya, para expert di bidang bisnis. Kita seperti biasa sore ini akan kembali ngomongin seputar bisnis Detikers. Sebelumnya kita ngobrolin soal bagaimana Kiat Jitu menjalani bisnis di masa pandemi dan seputarnya. Nah, kali ini kita mau ambil inspirasi buat Anda juga para pengusaha dan juga yang pengen jadi pengusaha tentunya, buat kalian bisa dapat inspirasi dari narasumber kita sore hari ini. Ceritanya bagus banget, kalian harus dengerin, kalian harus pantengin. Kita akan undang salah satu narasumber yang memulai usaha from zero dan sekarang jadi hero, from rags to riches. Kita akan ngobrolin satu tema, yaitu tentang bagaimana semua orang bisa sukses walaupun dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam kisah. Semua orang masih bisa tetap sukses. Kita akan ngobrolin soal itu selama 1 jam ke depan. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kita akan buka pertanyaan juga buat kalian yang ingin tanya-tanya ke narasumbernya langsung. Kita sediakan channel Zoom, ada ID dan juga password yang sudah kita terakan di layar. Kalian bisa catat ID dan juga passwordnya. Nanti kita akan buka untuk kalian bisa bertanya langsung ke narasumbernya, dan juga kita sediakan di Facebook Live yang sedang kalian saksikan sekarang ini, kalian bisa komentar langsung juga di sana. Kita akan bacakan pertanyaannya. Oke, kita langsung sapa saja narasumber kita yang sudah hadir. Di ujung line Zoom kita ada Christopher Sebastian. Halo, selamat sore Mas Christopher. Sore Mas Edo, apa kabar nih? Baik, gimana Mas Christopher? Baik juga? Baik, sehat selalu ya. Sehat ya, semoga semua Detikers juga yang sedang menyaksikan ini juga dalam keadaan yang sehat dan semangat tentunya. Mas Christopher, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana semua orang bisa sukses. Berangkat dari cerita Mas Christopher menjadi seorang pengusaha saat ini, dari catatan Detikcom, Mas Christopher ini memulai usahanya sejak muda juga. Tapi yang menarik adalah Detikers, seorang Christopher Sebastian memulai usahanya dengan latar belakang kerja keras dan juga tekanan dari keluarga yang dia dapati, dan juga sempat terjerumus dalam lembah kehitaman katanya. Benar begitu Mas Christopher? Iya, iya, betul ya. betul. Nah, udah di profiling dulu nih sebelumnya berarti ya. Tapi itu teaser dulu buat Detikers. Jadi biar kalian penasaran atau biar bisa ke-trigger juga bahwa orang yang sudah jatuh itu ternyata masih bisa sukses lagi, bahkan bisa jadi sukses di antara yang paling sukses. Nah, ini juga dialami oleh Mas Christopher Sebastian. Mas Christopher adalah seorang CEO dan founder dari Mako Group. Kalau kalian pernah dengar namanya, itu adalah salah satu perusahaan aksesoris ya, otomotif, salah satu one of the biggest in Indonesia. Dan Mas Christopher, kita pengen tahu dulu dong, Mas Christopher saat ini usahanya di Mako Group itu apa aja, dan saat ini gimana bisnis di masa pandemi? Oke, Mako Group sendiri ini kita berdiri tahun 2010 ya. Yeah. Jadi saat ini kita membawai ada beberapa industri. Yang pertama kita ada di industri otomotif. Di industri otomotif kita sebagai importir dan distributor untuk 7 brand kaca film. Jadi ada kaca film, ya kaca film untuk mobil dan bangunan. Jadi brand-brand kami salah satunya ada Masterpiece, First Class, Johnson, 3M, O2, Blacklist, dan Signature. Ada 7 brand kita, jadi ada berbagai macam kelas dan kualitas harga untuk kaca film. Lalu kita juga sebagai distributor untuk karpet mobil merek First Class. Jadi kita punya karpet mobil bahan PVC coil custom fit, itu merek First Class juga kita. Lalu kita juga punya bengkel dan sebagai pemilik kemitraan untuk produk salon mobil. Ada 2 brand, yaitu Topcoat dan XTO Car Care. Oke. Itu untuk yang di otomotifnya. Itu baru otomotif ya? Juga, betul. Jadi total di otomotif kita kurang lebih saat ini ada 10 brand, membawai 10 brand. Oke, 10 brand di bisnis otomotif. Lalu lini bisnis Mako Group bukan hanya di otomotif? Ya, nggak hanya di otomotif, kita juga ada di industri F&B. Jadi di industri F&B kita punya rumah makan dan kita menjual dengan sistem kemitraan juga untuk brand ayam bebek angsa masak di Kuali. Wah, itu saya pengen nyanyi jadinya. Iya.
Lalu kita juga punya produk rumah makan mie ayam, yaitu brandnya Me and You. Lalu kita juga ada minuman boba, itu brandnya Boba Pan. Lalu Pandalicious, dan yang terakhir kita akan launching bulan depan ini Raja Sei, yaitu produk rumah makan dengan daging sapi asap. Bulan depan kita akan opening. Oke, itu udah otomotif. Lalu tadi kuliner juga. Kuliner. Ada lagi, Mas? Ada lagi, kita juga di industri pariwisata. Jadi kita punya spa and massage home care. Jadi full online, kita nggak ada tempat offline-nya yang bisa dipesan melalui Instagram. Itu brandnya namanya Pijat Keluarga Ningrat. Jadi Pijat _keluarga_ningrat. Itu kita melayani untuk Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi ke tempat konsumen. Jadi bisa ke rumah, ke apartemen, pokoknya ke tempat ke rumah konsumen. Jadi full online ya, home service. Jadi home service ya, itu salah satunya. Dan selama pandemi kemarin kita masuk di industri alkes juga selama pandemi. Jadi alat kesehatan ya? Iya betul, industri alkes. Jadi kita ada produksi hand sanitizer, produksi disinfektan. Kita masker juga produksi masker juga, masker yang non medis. Lalu kita juga importir termogan, ada beberapa lah, kurang lebih ada sekitar 15 item kita di Alkes. Jadi total ada lini bisnisnya 4 nih, Mas. Dari otomotif, kuliner, pariwisata tadi atau kecantikan, lalu ini ya alat kesehatan ya. Iya, betul. Dan itu semua dibangun dalam waktu 10 tahun ini. Total 10 tahun ya, kita 10 tahun. Di tahun 2010, betul. Sebenarnya kalau Alkes nggak sengaja sih, Mas. Karena memang kemarin ini pandemi ya, jadi karena pandemi kita di industri otomotif, kita di F&B itu juga mengalami penurunan yang cukup drastis ya. Kita di otomotif kita masuknya aksesoris, jadi bukan bahan pokok, bukan spare part, jadi otomatis untuk aksesoris, di aksesoris juga mengalami penurunan signifikan karena penjualan mobil juga turun ya. Dan untuk di F&B kita juga turun drastis kemarin karena nggak boleh dine in ya, bahkan sempat harus tutup kan ya. Nah, lalu apalagi di pariwisata, spa and massage kita juga tutup total ya, nol jadi omsetnya. Jadi totally perusahaan kemarin selama pandemi turun sampai 60-70% kita turun. Otomatis pada saat itu kita harus shifting ya untuk supaya perusahaan tetap berjalan. Jadi sejak bulan Maret itu kita masuk di industri alkes. Menarik karena dalam waktu 10 tahun ada berbagai macam lini bisnis yang didirikan. Diawali dari di bidang otomotif tadi ya, Mas ya? Iya, betul. Penjualan kaca film, mobil dan salon mobil. Tentang pandemi dan segala macam intriknya nanti akan kita bahas. Tapi yang menarik adalah di sini mengenai bagaimana Mas Christopher memulai semuanya di tahun 2010 itu. Bahkan jauh sebelum itu yang membentuk Mas Christopher juga tentunya seperti sekarang ini. Boleh cerita Mas Christopher, karena kita tahu dulu dari catatan Detikcom, Mas Christopher ini punya masa lalu yang cukup kelam kalau bisa kita bilang, karena sempat terjerumus dalam obat-obatan juga dan juga dalam perjudian. Boleh diceritain Mas Christopher buat kita? Ya, itu masa lalu, masa muda dulu ya. Jadi sebelumnya awal memang saya lulus SMA ya. Saya lulus dari SMA itu memang saya udah keluar dari rumah, Mas Edo. Jadi saya kan Surabaya ya, aslinya Surabaya. Jadi saya lulus dari SMA itu saya udah keluar, nggak tinggal di rumah. Jadi saya pada saat saya kuliah itu saya ngekos. Jadi saya kuliah di Surabaya, tapi saya ngekos di Surabaya. Jadi kalau teman-teman satu kos pada waktu itu ditanya, kan biasanya kalau satu kos tuh anak mana ini? Oh, saya anak Jakarta, anak Bandung, anak Jogja, anak Malang. Mas Christopher orang Surabaya sendiri? Orang Surabaya, iya. Orang Surabaya tapi ngekos. Nah, memang padahal jarak rumah dan kampus sebenarnya nggak jauh-jauh banget juga ya? Nggak jauh, dekat. Kalau Surabaya kan. Kenapa memutuskan ngekos, Mas Christopher? Pada saat ngekos itu memang salah satu alasannya memang karena saya memang saya sering berantem lah ya, maksudnya sering nggak begitu cocok dengan ayah saya. Jadi ayah saya memang dulu sangat keras ya didik saya ya. Jadi memberikan satu ajaran yang sangat
sangat keras ke saya sejak kecil, sehingga begitu lulus dari SMA saya memutuskan keluar dari rumah. Dari rumah. Saya kuliah tapi saya tinggal sendiri di kos supaya saya menghindari percekcokan saya dengan papa waktu itu ya, dengan ayah saya. Nah, otomatis karena saya ngekos, otomatis saya harus belajar membiayai kehidupan saya sendiri ya. Betul. Meskipun juga orang tua masih memberikan modal untuk saya sekolah, cuman ya karena saya udah memutuskan keluar rumah, ya orang tua terutama papa menganggapnya bahwa ya udah kamu udah berani keluar dari rumah, ya? Berarti kamu udah harus bisa bertanggung jawab di luar sendiri. Nah pada saat itu karena kita masih muda ya, kena lingkungan juga. Pada saat itu awal saya usaha, saya masukin casing handphone dan aksesoris handphone itu Mas. Jadi saya ambil itu di Roxy. Awal usaha yang casing handphone umur berapa Mas? Itu saya sekitar umur 18-19 gitu. Awal kuliah. Setelah lulus kuliah. SMA ya? Iya, 18, sekitar 18-19. Iya, 18. Jadi sekitar setelah lulus SMA. Jadi saya ambil casing handphone di Roxy, Roxy Mas. Itu saya bawa ke Surabaya. Saya masukin ke Surabaya casing handphone, kan zaman dulu Nokia casingnya bisa diganti-ganti tuh. Ya kan? Terus ada lampu-lampu, kelap-kelip, banyak kan aksesorisnya. Iya, benar. Saya bawa ke Surabaya, saya masukin di Surabaya, saya jual ke teman-teman, saya masuk ke toko-toko handphone di Surabaya. Nah, setelah itu udah mulai nih ada duit. Nah, karena anak muda kan pergaulan, ya kena ke dunia malam. Nah, di dunia malam itu otomatis masuk ke drugs ya. Nah, karena memang pada dasarnya saya kalau suka dengan sesuatu otomatis kita kan konsumtif ya, kita beli ya. Suka dengan hobi gitu otomatis kita beli. Nah, memang pemikiran saya saat itu saya nggak mau menjadi saya selalu menjadi konsumen, tapi saya harus menjadi produsen. Itu otak bisnisnya udah jalan ya. Iya. Jadi saya pikir-pikir wah ini dunia malam terus kan, kita kena drugs, otomatis wah kan duit pasti habis nih kalau kena drugs terus. Jadi otomatis pada saat itu saya memutuskan untuk saya menjual. Jual drugsnya? Pada saat itu, ya saya menjadi bandar pada saat itu dan ya udah otomatis akhirnya makin besar sih. Cuman memang ya namanya kita dunia seperti itu ya pasti hasilnya ujung-ujungnya pasti buruk. Jadi buat teman-teman juga jangan ambillah positifnya aja, yang negatifnya jangan ditiru. Betul. Jadi karena draft itu memang sempat pegang uang cukup besar, tapi memang kembali lagi habis juga dan sempat juga tangkap juga ya, tangkap polisi juga. Nah, itu jadi totalnya berapa lama Mas menjalani itu semua? Yang pakai obat dan segala macam? Itu kurang lebih saya ada sekitar 3-4 tahun ya. 3 sampai 4 tahun? 3-4 tahun ada. 3 sampai 4 tahun. Itu kuliah gimana jadinya? Kuliah memang saya nggak lulus. Jadi saya kuliah itu cuma 1 tahun Mas. Mas Edo. Jadi cuma 2 semester. Nah, mau masuk semester ketiga, udah jelas nih, karena saya kuliah cuma 6 bulan aja, 1 semester, yang semester kedua saya nggak pernah masuk. Jadi otomatis di semester ketiga, kalau saya nggak keluar dari kampus, itu di DO. Jadi sebelum saya di DO, saya mengundurkan diri dulu. Iya, jadi kalau ditanya lebih keren dulu kan, saya mengundurkan diri, bukan kena DO. Jadi ada catatan merahnya secara akademis ya? Betul, jadi karena udah kerja juga, karena kehidupan seperti itu juga, otomatis kuliah berantakan. Gitu. Kuliah memang saya nggak lulus, dan pada saat itu juga saya suka bola Mas, jadi karena anak muda kan, pasti cowok kan suka bola ya, kita semua ya. Nah suka bola, kena lingkungan juga, nah akhirnya sering tuh, kita kalau nonton bola kan kalau nggak taruhan kan nggak enak tuh. Nah makanya sekarang saya nggak pernah nonton bola Mas. Supaya nggak taruhan. Berhenti taruhan, iya. Nah ada taruhan, nah otomatis kembali lagi nih, wah aduh ini setiap Sabtu Minggu, dulu kan Liga Italia, Liga Inggris ya, Sabtu Minggu. Betul. Waduh ini taruhan terus, lama-lama, wah kalau taruhan terus, mana nggak ada orang kaya, orang judi kaya nggak ada Mas. Yang ada bandar judi kaya itu banyak, makanya saya memutuskan jadi bandar judi juga. Wow. Itu paralel Mas dengan penggunaan drugs tadi. Obat juga, bandar judi juga.
paralel Paralel ya. ya, Dan saat bersamaan itu ya. memang jadi ya pegang duit cukup, ya betul, jadi pegang duit cukup banyak Pak. Bahkan juga sampai masuk tertangkap polisi lagi juga. Jadi dari kehidupan itu semua akhirnya kembali ke nol lagi, Mas. Jadi memang kita kalau mencari uang dengan tidak halal ya, tidak baik, itu pasti bukan malah bagus yang kita terima ya. Ujung-ujungnya juga pasti jelek lah. Jadi teman-teman jangan ditiru. Nah, singkat cerita, setelah mengalami fase itu semua, akhirnya saya direhabilitasi. Jadi sempat masuk rehabilitasi di itu Jakarta, Surabaya? Di Surabaya. Surabaya ya. Di Surabaya saya masuk rehabilitasi itu sekitar 1 tahun setengah. Saya masuk rehabilitasi. Nah, memang dari titik awal saya berubahnya di situ karena memang rehabilitasi yang saya masuk ini adalah rehabilitasi yang ada rohaninya, Mas. Jadi bukan hanya diobatin secara medis, tapi juga ada rohaninya. Nah, di situ kurang lebih selama 1 tahun 1 tahun setengah itu, disitulah awal saya memang itu titik baliknya ya. Berubah. Titik baliknya dan di rehabilitasi itu saya menemukan orang tua rohani saya. Jadi karena kita juga diberikan secara rohani, kita juga diperbaiki. Di situ ada orang tua rohani yang memang sangat care dengan saya. Di situ saya benar-benar berubah. Itu usia berapa, Mas? Setelah saya itu usia saya 21, 22, sekitar segitu. Sekitar 22 tahun ya. Ya, 20 tahun sih saya masuk rehabilitasi. Dan memang pada saat itu orang tua saya udah nggak ada di Indonesia, Mas. Jadi orang tua saya udah pindah negara. Jadi orang tua papa sama mama divorce, pisah. Nah, karena saya dekatnya kan sama mama sama adik. Mereka pindah ke luar sampai sekarang. Jadi pada saat saya rehabilitasi itu memang saya benar-benar sudah sendiri di sini. Nah, jadi pada saat itu saya benar-benar merasa sendiri, tapi ya puji Tuhan saya menemukan orang tua rohani yang memang menuntun saya sehingga membuat saya bisa bangkit dan berubah, bisa mulai merintis pelan-pelan untuk naik. Nah, saat di titik balik itu di usia sekitar 22 tahun itu, apakah langsung memulai bisnis kah atau seperti apa, Mas? Oh enggak. Jadi setelah saya bertobat, memang pintu rezeki atau pertolongan dari Tuhan itu berangsur-angsur datang. Jadi saya selama kerja, saya kurang lebih setelah saya selesai rehab, itu saya 3 kali ikut sebagai profesional ya. Bekerja sebagai profesional itu saya juga nggak pernah ngelamar, Mas. Jadi saya ini sampai sekarang ijazah SMA saya juga nggak tahu kemana, nggak pernah kepakai semua ya? Saya nggak tahu, dan memang saya nggak pernah ngelamar kerjaan. Jadi pada saat saya rehab itu saya ketemu dengan orang, saya ditawarin kerja sama orang. Nah, ditawarin kerja itu saya langsung masuk di saya awal masuk di perusahaan perhotelan. Jadi sebagai supplier alat-alat perhotelan yang gula dibungkus, tusuk gigi ada bungkusnya, packaging perhotelan. Isi shampoo, di bagian isi packagingnya. Sabun, di perhotelan kecil-kecil, nah itu saya masuk. Packagingnya, betul, di bagian produksi packagingnya saya masuk. Dan itu pun saya diajak sama orang-orang, lihat saya, mungkin suka sama saya, udah kamu ikut kerja deh sama saya. Nah, setelah saya masuk di bisnis packaging itu, nggak lama saya ketemu orang lagi, saya diajak lagi untuk kerja di salah satu anak perusahaannya Gudang Garam. Jadi itu di Surabaya juga di bagian advertising. Jadi itu awal saya bekerja sebagai sales. Jadi kalau di packaging perhotelan, saya di bagian produksi packaging, di perusahaan yang advertising, saya sebagai sales. Nah, saya kerja di perusahaan advertising itu kurang lebih satu tahun lebih. Saya ketemu orang lagi, nah ini bukan diajak kalau yang ketiga. Tapi tetap saya nggak masukin lamaran. Jadi saya nggak pernah masukin ijazah ngelamar, gitu, nggak pernah. Nah, saya ketemu dengan orang, itu adalah perusahaan kaca film. Nah, di situ saya, karena perusahaan kaca film ini dulu semua advertising-nya saya yang handle, Mas.
mulai dari brosurnya, spanduknya, apanya, semua peralatan-peralatan advertising saya yang handle. Jadi saya sering ketemu dengan ownernya. Nah, setelah saya sering ketemu, saya lihat kayaknya saya suka nih dengan industri otomotif. Jadi saya merasa passion saya ini ada di otomotif, bukan ada di advertising. Nah, akhirnya saya mengajukan diri ke owner itu. Boleh nggak Pak saya ikut? Langsung ditolak. Oh, ditolak akhirnya? Langsung ditolak. Langsung ditolak, ya udah nggak apa-apa, saya tetap layanin dia kan, order-order dia. Ketemu lagi, saya tanya lagi ke dia, boleh nggak saya ikut kerja? Ditolak lagi, sampai ketiga. Nah, ketiga itu saya coba ngajuin diri lagi, mungkin dia bosan ya lihat saya kan ya, memaksa terus, akhirnya dia dengan berat hati menerima saya. Dia bilang, ya udah deh, kalau kamu memaksa terus mau ikut perusahaan jadi saya. Jadi percobaan ketiga akhirnya disetujui ya? Ya, disetujui. Dan dia juga nggak minta saya masukin lamaran karena memang sudah sering ketemu, karena memang saya handle untuk advertisingnya dia. Ya udah, ini aja, gabung aja. Nah, saya bilang ini ketemu sama manajer saya ya besok ini. Nah, oke, saya mulai masuk tuh ke perusahaannya dia. Ya. Dan akhirnya di situ semua bermula, Mas? Iya, di situ semua bermulanya. Cuman di perusahaan itu juga saya ingat banget tuh, 1 minggu saya kerja di perusahaan itu, saya menerima tekanan itu, Mas. Jadi 1 minggu saya kerja, saya dimaki-maki sama manajernya dia tuh. Dimaki, karena saya salah kerja. Saya itu kerjanya ngapain, Mas? Pada saat itu saya sebagai sales junior. Oh, sales. Jadi memang saya memang ingin masuk di posisi sales, dan saya mengisi di posisi sales paling bawah. Jadi sales junior. Nah, pada saat itu saya kerja kurang lebih masih baru berapa minggu. Saya ingat tuh, saya melakukan satu kesalahan dan manajernya tuh marah besar sama saya. Kalau nggak salah saya mau dilempar barang, bahkan mau dipukulin pada saat itu. Karena manajernya memang pada saat itu cukup temperamental kan. Nah, cuman saya tetap bertahan. Nah, ini mungkin bagi teman-teman juga pesan yang paling penting, kalau memang kamu sudah niatnya sudah ingin sukses di satu tempat, apapun itu tekanannya harus tetap bertahan. Nah, kalau pada saat itu saya mungkin baper ya, atau saya ngambek, atau saya gimana, saya kan biasanya gitu tuh. Sekarang banyak orang yang di kantornya ada masalah, ini langsung besoknya resign, mengundurkan diri. Nah, saya tetap bertahan. Dan akhirnya kesuksesan saya berawal dari perusahaan itu. Pada satu titik, akhirnya posisi saya melebihi manajer saya yang pada saat itu awal marah dengan saya. Setelah berapa lama tuh, Mas? Saya merintis di perusahaan itu totally sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun ya? 7-8 tahun, waktu betul. Yang mulai cukup dari lama sales ya? junior. Mulai dari sales junior sampai saya menjadi orang kedua di bawah owner saya langsung. Ya, GM pada saat itu. Ya, jadi mulai dari awal pelan-pelan naik sampai menjadi GM di perusahaan itu. Oke. Itu terakhir. Sampai akhirnya buka perusahaan sendiri. Itu kapan? Ya. Oke. Jadi saya ingat resign dari perusahaan itu bulan Februari tahun 2010, Mas. Jadi pada saat itu posisi saya memang pada saat saya resign, posisi saya sangat-sangat bagus di perusahaan itu. Karena apa? Perusahaan lain mau hijack saya sudah tidak bisa untuk mencukupi salary, fasilitas, insentif dan lain-lainnya. Jadi ada perusahaan dari mana pun mau hijack. Ya? Begitu saya buka, jadi begitu saya buka udah mereka nggak bisa. Dan memang pada saat itu saya udah punya tim, udah punya anak buah semua. Jadi tanpa saya perlu ke kantor setiap hari pun project saya semuanya tetap berjalan gitu. Dan owner juga sudah 80% sudah melepaskan perusahaan ke saya. Jadi memang sudah saya semua yang jalanin. Nah, pada saat Februari 2010 itu saya memutuskan untuk resign. Nah, alasan saya resign pada saat itu sebenarnya di bawah owner saya pada situ tuh ada dua GM, Mas itu. Jadi ada 2 GM, saya dan teman saya satu lagi. Nah, kenapa saya resign? Alasan saya pada saat itu adalah saya mengajukan diri ke owner saya untuk saya menjadi GM tunggal di perusahaan. Karena di 2 GM ini dulu saya dibagi area, Mas. Saya pegang Indonesia bagian barat dan satu lagi pegang Indonesia bagian timur.
Dan saya mengajukan diri ke owner bahwa Pak, ini saya pegang satu Indonesia, saya pegang aja karena saya merasa saya masih punya kemampuan ya. Saya mengajukan diri, bisa nggak ini satu Indonesia saya pegang, kasih saya challenge, kasih saya challenge, kasih saya waktu. Kalau sampai saya berhasil, saya pegang semua, totally seluruh Indonesia satu perusahaan. Kalau sampai saya nggak berhasil, saya siap untuk menerima sanksinya apa. Gitu. Nah, setelah owner saya memikirkan beberapa waktu, owner saya memberi keputusan, owner tidak memberikan kesempatan untuk saya melakukan challenge itu. Sehingga akhirnya memutuskan resign. Ya, owner saya bilang, udahlah, kamu udah cukup lah, mau kurang apa lagi gitu loh. Gini aja udah enak gitu loh. Saya nggak mau ngerubah sistem di perusahaan gitu. Ya udah, saya berpikir lagi bahwa kalau begini terus, karena pada saat itu saya nyaman banget mas. Saya masuk kantor, nggak masuk kantor, saya mau datang kantor jam berapapun itu bebas ya. Dan saya juga mungkin dalam 1 minggu itu 3 hari, 4 hari saya main-main gitu. Baru saya benar-benar kerja. Karena semuanya udah berjalan. Saya merasa ini saya udah nyaman banget dan saya merasa ini bahaya bagi saya sendiri. Karena di saat kita merasa nyaman, disitulah awal dimulainya, menurut saya awal dimulainya sesuatu yang berbahaya untuk masa depan kita. Nah, akhirnya memulai bisnis sendiri di tahun 2010 itu dan sampai saat ini berkembang begitu pesat, ada berbagai macam lini bisnis yang didirikan. Selama di awal-awal masa pendirian itu ada saat-saat jatuh nggak mas? Atau memang dari awal sampai saat ini tuh tetap terus trafficnya naik? Jatuh, bukan jatuh sih kalau saya ya, lebih ke lebih ke tekanan sih mas, lebih ke jadi saya bulan Februari 2010 saya resign, bulan April Mei sekitar April Mei saya buka sendiri. Nah, saya buka sendiri pada saat itu kan hanya mengandalkan dari tabungan yang ada ya selama saya bekerja. Jadi saya juga dulu nggak berpikir bahwa saya akan menjadi satu importir dan distributor produk kaca film, karena saya melihat owner saya, udah besar banget, saya mana mungkin mampu sih punya perusahaan sebesar owner saya yang sekarang gitu kan. Betul. Nah, cuman dengan adanya terbatasnya tabungan yang saya punya, akhirnya saya mencoba masukin barang, saya mencoba ke factory, ke pabrik-pabrik di luar, dan saya mengajukan untuk membeli barang dan puji Tuhannya mereka bantu ya, karena mereka tahu selama ini di Indonesia saya yang banyak menjalankan satu produk kaca film. Nah, jadi saya beli sedikit-sedikit tuh mas. Kalau biasanya owner saya belanjanya 1 kontainer, 2 kontainer, saya belinya cuma berapa piece aja, dan itu dibantu sama pabrik, jadi nggak kena minimal order quantity ya. Saya dibantu, saya cuma order misalnya cuma 10 item, 10 piece, saya jual, saya gulung lagi, order lagi 15, saya jual lagi, saya gulung lagi 20, terus gulung begitu, akhirnya jalan. Dan memang pada saat itu, karena perusahaan sebelumnya cukup besar ya, saya banyak rekanan, saya banyak teman-teman media, partner-partner semua, saya usaha sendiri, pasti saya mulai dari kecil dong mas. Betul. Saya sewa tempat, jadi ruko bukan dibilang bukan ruko sih, tapi seperti semi ruko lah, karena rukonya cuma 1,5 lantai gitu. Nggak full ya? Nggak full, itu lantai 2 itu kalau saya berdiri itu rambut saya kepentok sama plafon mas. Itu lantai 2-nya. Lantai 1-nya pun cuma setengah ruko, itu ukurannya paling cuma 6 meter gitu. Mas, ini kan berarti memulai usaha di tengah situasi yang juga memang banyak kompetitor juga, karena kaca film juga banyak kompetitor kan saat itu juga pasti. Betul, mental seperti apa yang Mas Christopher punya dan juga bisa bagikan juga ke Detikers, seperti apa sih mental yang harus dimiliki seorang pengusaha ketika memulai usaha sendiri dan harus bersaing dengan banyak kompetitor. Seperti saat ini juga kan banyak orang yang memulai usaha di masa pandemi ini kan, dan juga kompetitor banyak sekali juga. Seperti apa Mas? Mungkin kalau mental mungkin tips atau mental atau apapun itu pasti teman-teman lain sudah sering dengar lah. Kita harus kerja keras, harus fokus, harus seperti yang baik-baik lah, yang bagus-bagus ya, kerja keras, fokus, harus maju terus, harus ada masalah apapun kita harus cari solusinya, itu mungkin standar ya. Cuman satu hal yang paling saya pegang adalah satu hal, yaitu jangan baperan mas, jangan baper seperti orang
Ya, jangan baper. Contoh misalnya gini, kita janji sama orang nih, contoh simpel aja. Kita janji dengan customer, kita janji dengan orang, oke udah janji nih, hari ini di tempat ini jam sekian. Ternyata kita datang orangnya nggak ada. Atau orangnya malah pergi kan. Atau otomatis kalau kita baper kan karena kita, waduh ini orang kurang ajar nih, kita nggak dihargai nih. Yaudah deh, saya nggak mau hubungin dia lagi. Itu contoh. Nah, jadi bisnis nggak boleh baperan ya? Betul. Nah, padahal kita tahu tuh customer atau partner yang akan kita temuin tuh bagus gitu, prospeknya bagus. Nah, kalau saya terus akan maju terus. Jadi saya meskipun dilecehkan orang kurang menghargai kita atau apapun itu, saya tetap maju terus. Karena prinsip saya selama apa yang saya lakukan benar, saya tetap maju terus. Gitu. Jadi jangan baperan, ditolak, kita tawarin satu produk, ditolak, lalu kita ngambek, kita nggak ke situ lagi, atau kita orang mungkin lagi sibuk, kita lagi nawarin produk, orang lagi sibuk, kita dicuekin, atau kita nggak kurang digubris mungkin oleh orang, ya nggak usah, kita tetap maju terus aja, jangan terlalu banyak diambil hati gitu. Itu mungkin yang salah satu yang harus kita pegang kalau kita. Betul, mental baja ya Mas ya. Ya, sebagai pengusaha harus punya mental baja yang nggak boleh baperan. Jadi kalau disentil sedikit pun nggak kenapa-kenapa karena mentalnya udah baja, udah keras duluan gitu. Nggak boleh ngambek, nggak boleh marah, nggak boleh maju terus aja. Siap. Menarik sekali ceritanya, baru 30 menit tapi kita sudah banyak pertanyaan nih di kepala buat Mas Christopher. Buat kalian detikers yang pengen tanya-tanya, kita ingetin lagi ada channel Zoom yang sudah kita sediakan, ada ID dan juga password yang ada di layar, boleh kalian catat, dan juga di kolom komentar Facebook kita juga akan tanyakan kalau kalian mau komentar di sana. Selanjutnya Mas Christopher, kalau misalnya sekarang ini kan kondisinya pandemi nih, bisnis harus pintar-pintar cari peluang. Mas Christopher sendiri kita tahu punya banyak sekali lini bisnis. Bagaimana cara mengelola bisnis yang begitu banyak di masa pandemi seperti sekarang ini dan supaya bisa tetap jalan gitu dan cuan tentunya? Jadi ini mungkin saya lakukan sebelum pandemi pun sudah saya lakukan. Jadi di setiap lini bisnis kita memang kita ada timnya masing-masing, Mas. Jadi untuk divisi otomotif kita ada tim sendiri, untuk divisi kuliner kita ada tim sendiri, dan untuk divisi pariwisata dan alkes kita ada tim sendiri. Dan di situ kita juga punya masing-masing punya manajer atau punya kepala divisi yang menghandle masing-masing divisi itu. Nah, cuman khusus untuk selama pandemi, apa yang kita lakukan selama pandemi supaya kita bisa tetap survive? Yang pertama adalah hanya ada satu poin sih, kita lebih fokus ke online dan media sosial, Mas. Jadi semuanya kita saat ini kita banyak sekali fokus ke online, mulai dari Instagram, mulai dari TikTok, mulai dari YouTube, mulai dari semuanya lah, semua media online, website pun kita rapiin lagi, lalu kita banyak belajar ke iklan melalui media sosial, Instagram Ads, dan semuanya kita kalau di F&B kita banyak fokus gimana caranya supaya rumah makan kita bisa banyak dilihat dan bisa keluar di page atas atau page 1 di GoFood dan GrabFood. Jadi itu semua. Jadi segala sesuatu yang tentang online kita fokusin sekarang selama di masa pandemi. Karena kalau kita mau kan banyak ya sekarang, zaman dulu banyak misalnya orang jual bakso lah. Betul. Saya nggak bisa online, susah. Pakai media sosial susah. Saya nggak bisa pakai GoFood, aduh susah. Tapi kalau kita mau susah terus ya pasti nggak laku baksonya sekarang. Karena offline sudah ditinggalkan dan kita mau dine in pun juga sekarang terbatas sekali kan. Mau nggak mau sekarang online, dan akhirnya orang yang dulunya tidak mau masuk ke industri online, tidak mau masuk ke digital, mau nggak mau sekarang masuk, terpaksa masuk. Nah, ini yang harus kita pelajarin gimana caranya supaya kita lebih expert lagi di digital atau di online. Jadi digital marketing tuh benar-benar harus dipelajarin ya ketika masa-masa pandemi seperti sekarang ini, karena memang semuanya itu dilakukan, trafficnya semua ada di online saat ini, sehingga mau nggak mau kita harus pelajari apa seluk-beluk yang ada di dunia maya ini. Semua platform ya Mas ya, semua platform media sosial dirambah. Semua platform, bahkan TikTok pun kita masuk ini. TikTok pun masuk karena memang banyak banget sekarang orang user TikTok ya. Kalau misalnya bicara semua orang bisa sukses, Mas Christopher sendiri punya moto nggak, ke apa yang bisa memotori Mas Christopher akhirnya bangkit keluar dari keterpurukan dan berpikir bahwa
bisa nih bisnis dilakukan sendiri dan juga maksudnya bisa jadi pengusaha gitu loh, nggak harus kerja sama orang. Oke, oke. Moto ya. Jadi gini, sebenarnya gini Mas, kalau dari pemikiran dari saya sendiri, kita sebagai profesional pun juga bisa sukses ya. Jadi saya punya banyak teman yang sharing ke saya gimana sih saya mau sukses, saya mau jadi pengusaha. Jadi memang menjadi entrepreneur atau menjadi pengusaha adalah salah satu pintu untuk menjadi sukses. Cuman memang tidak semua orang bisa menjadi entrepreneur. Banyak juga orang di luar sana yang bisa sukses dan bisa besar dengan menjadi profesional. Cuman bagi saya, kalau memang kalian sudah memutuskan untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi pengusaha, kalian sudah rasa passion kalian ini sudah ada di, saya passion saya jadi pengusaha nih. Nah, ada 3 hal yang saya ingat, yang saya lakukan pada saat saya memulai membuka usaha dan saya mulai meluncurkan produk pertama saya. Yang pertama pada saat itu pertanyaannya adalah, apakah kamu bisa menjadi yang terbesar? Nah, pada saat itu perusahaan saya waktu pertama kali saya buka, saya tidak mungkin bisa menjadi langsung yang terbesar. Karena sudah banyak kompetitor di luar sana yang besar-besar. Salah satunya ya pasti mantan owner saya, ya mantan bos saya. Nah, otomatis poin pertama saya tidak bisa dapatin. Lalu poin kedua, apakah kamu bisa menjadi yang pertama? Ini juga tidak bisa. Karena yang pertama ada produk-produk lain, kaca film yang sudah pertama kali masuk ke Indonesia. Salah satunya juga mantan owner saya lagi. Otomatis poin kedua saya nggak bisa. Nah, di poin ketiga, apakah kamu bisa menjadi yang berbeda? Nah, ini yang saya ambil dulu. Jadi pada saat saya masuk produk, saya pertama kali launching produk, pertama kali perusahaan saya buka, saya meluncurkan kaca film produk made in Jepang. Jadi semua produk yang ada di Indonesia adalah made in US pada saat itu. Oke, berbedanya di situ ya? Betul, saya meluncurkan produk made in Jepang dan semua desain saya Jepang, semuanya pokoknya serba Jepang. Jadi setelah saya meluncurkan produk kaca film made in Jepang, otomatis lama-kelamaan orang melihat bahwa saya jadi poin yang kedua nih, pertama kalinya kaca film made in Jepang saya. Jadi setelah berbeda pertama. Dan berangsur-angsur ya Tuhan izinkan menjadi salah satu yang poin pertama tadi. Menjadi unik di antara yang lainnya, bisa jadi satu keunggulan yang membantu ya di awal-awal ya, Mas Christopher. Oke. Di Facebook ada pertanyaan Mas Christopher dari Fuad Faris. Pertanyaannya, bagaimana caranya memulai bisnis yang kita nggak punya keahlian apa-apa dan modal pun terbatas sekali? Oke, nah gini, contoh pada saat saya pandemi. Pada saat saya pandemi, saya membuka industri alkes, modal saya 0, Mas. Jadi saya nggak ada modal sama sekali. Kenapa modal saya 0? Karena gini, Februari kita pandemi, otomatis di bulan Februari, otomatis di bulan Maret perusahaan udah drop. Karena udah PSBB dan lain-lain. Nah, kita kan nggak ada waktu ya. Saya yang tidak punya background di alkes harus belajar alkes, mempelajari produk alkes. Nggak mungkin, saya nggak ada waktu. Nggak akan keburu dengan waktu ya, karena omset turun terus kan. Pada saat itu mau dari mana saya bisa membuka usaha? Padahal modal saya 0. Saya hanya memanfaatkan relasi atau teman-teman saya. Saya datang, saya kontak, saya hubungi semua teman-teman saya yang memang dia expert dan memang dia kerjanya di alkes. Mereka yang bermain di masker, mereka yang bermain di hand sanitizer, disinfektan, semuanya saya kontak. Oke, saya jualin barang kamu, ya kan? Jadi kita sebagai resellernya mereka. Saya ambil barang dari teman, saya jualin, saya masukin, saya posting di media sosial, sales team saya semuanya jualan. Ya, setelah berangsur-angsur ini berjalan, barulah pelan-pelan saya ada pemasukan, barulah dari situ saya membuat produk sendiri. Jadi sebenarnya teman-teman kalau dibilang memang setiap usaha itu memang perlu modal, tapi belum tentu modalnya itu uang. Kita bisa memanfaatkan modal relasi kita, teman-teman kita. Yang terpenting kalian selama kalian menjalani ini semua, kalian harus, nama juga harus bersih ya, kepercayaan juga harus dijaga. Jadi kita juga nggak boleh
dalam berbisnis juga nggak boleh nakal, nggak boleh menipu. Lah itu aja sih, modalnya harus jujur. Otomatis pada saat kita membutuhkan barang, itu pasti teman-teman kasih ke kita. Jadi pada saat itu saya hanya menjadi reseller dari produk-produk Alkes teman-teman saya. Kurang lebih 1 bulan saya melakukan hal itu. Baru di bulan kedua saya mengeluarkan produk sendiri. Jadi Maklon dengan brand kita, dengan produk kita di perusahaan teman-teman saya itu. Oke. Jadi tidak mustahil untuk memulai usaha tanpa modal ya, karena sejatinya usaha itu tidak melulu tentang modal untuk awalnya, tidak melulu tentang dana, tapi relasi juga bisa, itu juga satu modal yang besar untuk kita bisa memulai usaha. Saya tertarik dengan tadi soal bagaimana Mas Christopher memulai usaha ini. Ketika usaha kan kita kadang-kadang terjebak sama background kita, Mas Christopher. Mas Christopher sendiri punya background yang kurang bagus, bisa dibilang begitu, karena sempat terjerumus dalam lembah hitam, sempat masuk penjara juga, sempat tidak lulus kuliah juga. Apakah pernah terjebak dalam stigma masa lalu atau dalam cerita masa lalu itu ketika memulai bisnis, atau pernah kena nggak enaknya nggak ketika punya background seperti itu dalam berbisnis? Dan bagaimana cara Mas Christopher bisa keluar dari itu? Oke. Kalau selama saya berbisnis sih nggak pernah ya terkena efek yang dulu ya. Cuman kenapa saya bisa keluar, karena gini Mas, simple banget. Pada saat kita pegang uang nih, pada saat kita ada ya, pada saat dulu saya berbisnis di yang ilegal itu semua, narkoba dan lain-lain, wah kita banyak duit, teman kan datang terus tuh, kita punya banyak teman tuh, wah teman yang nggak kenal pun jadi sok kenal kan ke kita kan. Nah, cuman pada saat saya merasakan pada saat saya jatuh, pada saat saya benar-benar habis semua, saya masuk penjara dan lain-lain, semuanya habis, teman ini juga habis Mas, teman ini nggak ada, bahkan nggak ada satupun teman yang jenguk saya di penjara juga nggak ada. Kerap kali dan memang sering kali kayak begitu kejadiannya ya. Ya, betul. Jadi saya melihat bahkan banyak sekali di luar sana yang menertawakan ya. Bahkan ya memang itu karena kesalahan saya sendiri. Bahkan saudara saya sendiri pun udah nggak mau melihat saya udah ya dianggap nggak kenal lah ya, saya datang ke rumah saudara pun saudara nggak mau terima. Jadi pada saat itu saya merasa punya satu pemikiran bahwa gitu ya, jadi pada saat kita ada, orang semua dekat. Tapi pada saat kita nggak ada, orang menjauh semua dari kita, dan bahkan di luar banyak yang mencibir dan menertawakan kita. Jadi satu hal yang saya ambil pada saat itu membuat saya harus bangkit adalah, kita mau nggak nih ditertawakan orang terus? Kalau pada saat itu saya meratapi nasib saya semakin terpuruk, saya sengaja membuat diri saya semakin jatuh, semakin buruk, berarti di luar sana akan semakin banyak yang menertawakan saya. Jadi kalian mau nggak ditertawain orang terus? Saya bilang, saya nggak mau. Saya mau tunjukin ke mereka bahwa saya mampu, bahwa suatu saat yang menertawakan saya harus merasa salut dengan saya. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk saya bangkit. Dan memang Mas, salah satu poinnya memang saya merasa posisi saya yang sebatang kara ini memang menjadi salah satu trigger saya. Terkadang memang karena justru itu jadi kekuatan ya? Jadi kekuatan, karena saya berpikir bahwa saya harus bisa dengan diri saya sendiri. Mungkin kalau yang lain tinggal datang ke orang tuanya ya, datang ke rumah orang tuanya, minta makan, minta uang, lalu bisa pergi lagi. Atau datang ke saudara, ke siapa, lalu minta bantuan, bisa ya. Kalau saya kan nggak ada. Saudara sudah nggak mau terima, teman juga udah hilang semua, orang tua juga nggak ada di Indonesia. Jadi pada saat itu saya berpikir, saya harus bisa hidup karena diri saya sendiri kan. Jadi otomatis saya harus berusaha keras dengan diri saya yang sendiri ini untuk saya menjadi bisa. Dan memang salah satu triggernya pada saat ya karena saya nggak ada orang tua di sini, itu menjadi salah satu yang membuat saya merasa harus bisa sendiri. Gitu. Pada akhirnya permainan mindset harus jadi yang kunci juga ya. Ketika kita ada di dalam situasi yang terpuruk seperti itu, kalau mindset terusan memang mau ingin terjebak lama-lama di dalam ratapan nasib tadi, ya kita akan berada selamanya di sana gitu loh. Ketika kita mau keluar, kita bisa keluar gitu ya. Ya, betul sekali. Karena saya juga ngerasain ya pada saat kita nggak punya apa-apa ya, orang juga udah nggak inget ke kita.
kita akan diingat pada saat kita punya aja. Jadi menurut saya, wah saya nggak boleh nih. Karena kalaupun kasarnya nih, kalaupun kita sampai ada apa-apa, lalu kita terjatuh sakit dan sampai kita nggak ada pun, orang ya cuma ingat kita 1-2 hari, Mas. Setelah itu juga lupa juga. Ya, kita kan nggak boleh sampai seperti itu. Kita harus bangkit sendiri. Benar sekali, sepakat. Di Facebook ada pertanyaan lagi, Mas Christopher, dari Mia Dwi Rahma. Kak mau tanya, sebenarnya seberapa ngaruhnya ijazah, pengalaman organisasi, dan lain-lain yang didapat saat sekolah buat yang mau terjun ke dunia entrepreneur? Ini juga tadi sudah sempat disinggung juga sama Mas Christopher, kalau nggak punya ijazah kuliah, sekarang udah punya banyak lini bisnis justru. Boleh dijawab, Mas Christopher? Ya, ijazah universitas otomatis saya nggak punya, Mas, karena keluar dari ijazah SMA saya hilang, Mas. Hilang ya? Ijazah SMA saya nggak tahu kemana, saya nggak pernah menemukan ijazah SMA saya. Dan memang pada saat saya kerja, yang sudah saya ceritakan tadi, 3 perusahaan saya nggak pakai ijazah sama sekali. Jadi saya hanya berusaha keras aja, saya diterima kerja, saya selama bergaul dengan orang saya baik, saya selalu ibaratnya ada orang butuh apa, butuh bantuan apa, ya saya bantu, saya nggak meminta imbalan. Otomatis pada saat itu mungkin banyak orang lihat saya kasihan ya dengan saya ya. Betul. Saya disuruh-suruh apa-apa mau, saya banyak inisiatif untuk membantu orang, ya akhirnya saya diberi kesempatan untuk ikut kerja. Nah, di tempat kerja itu pun saya juga rajin, kerja keras, jujur, dan juga nggak neko-neko lah. Akhirnya dilihat orang lagi, saya ditarik orang lagi. Mungkin kan banyak ya orang, kalau kita ngelihat ada orang baik, rajin gitu kan, kita pasti, ya mungkin sebagai pengusaha kan pasti pengen narik tuh, Mas. Ya mungkin karena mereka juga ngelihat saya begitu, kamu ikut saya deh kerja, mau nggak? Nah, jadi dari situ-situ aja. Jadi ijazah, kalau bagi saya, bukan berarti saya berbicara bahwa sekolah itu nggak penting, ijazah itu nggak penting ya, Mas. Cuman menurut pengalaman saya yang saya jalani, memang saya tidak ijazah tidak berpengaruh di kehidupan, perjalanan kehidupan saya seperti itu. Cuman bukan berarti sekolah nggak penting. Nah, kalau di pengalaman organisasi, pada saat saya sekolah, memang saya nggak ikut organisasi. Saya ikut organisasi baru sekarang ini saat menjadi pengusaha. Cuman kalau saya rasakan penting sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang masih menempuh studi, belajar di sekolahnya, boleh tuh ikut organisasi. Penting banget untuk pembentukan karakter kita. Oke. Berarti ijazah sebenarnya nggak jadi absolutitas untuk seseorang bisa jadi entrepreneur ya. Contohnya adalah Mas Christopher sendiri, tapi bukan berarti ijazah nggak penting buat dimiliki. Karena namanya pendidikan itu juga jadi dasar. Ya, betul. Yang terpenting gini, Mas, mungkin salah satu garis benang merahnya aja, jangan terlalu banyak mencari alasan sehingga membuat kalian tidak bisa menjadi sukses. Oh, saya nggak begini, oh saya nggak begini, saya nggak punya ini. Nah, kalau dicari alasan terus, pasti ada terus tuh. Nggak akan selesai. Oh, saya nggak punya modal. Oh, ijazah saya masih segini. Banyak alasan. Yang dicari jangan alasannya, tapi solusinya yang dicari. Oke, jangan terlalu banyak alasan ya, jangan banyak excuse ya, karena karena kadang-kadang itu yang jadi defensif jadinya buat kita, sehingga tidak bisa memperbaiki diri kita pada akhirnya. Oke. Betul. Bicara untuk tembok sendiri tuh alasan-alasan itu. Iya, jadi tembok sendiri. Oke. Bicara soal semua orang bisa sukses, Mas Christopher sendiri pernah nggak dalam bisnis itu gara-gara latar belakangnya malah ditolak gitu, atau malah gagal dalam bisnisnya? Atau mungkin pernah pitching sama klien gara-gara latar belakangnya sendiri, either karir dan juga kehidupannya sendiri, jadi malah jadi batu sandungan gitu. Pernah nggak, Mas? Selama saya menjadi pengusaha belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Jadi belum pernah. Mungkin lebih ke, kalau mungkin latar belakang itu mungkin dulu pada saat saya lebih ke keluarga sih, Mas, dulu. Kalau itu ya ke saudara ya. Jadi pada saat saya masih kuliah, saya banyak kena masalah, itu segala sesuatu. Jadi penolakan dari lingkungan keluarga yang banyak. Jadi penolakan itu bukan dari dunia luar ya, tapi lebih ke intern sih, lebih ke keluarga. Kalau yang saya rasain penolakannya. Jadi keluarga seperti udah nggak mau kenal saya lah. Cuman kalau dari dunia luar sih, apalagi selama saya berbisnis nggak ada. Malah kalau orang tahu latar belakang saya, malah banyak yang
banyak yang tertarik, malah banyak yang terus ya, malah banyak yang ngajak kolaborasi. Betul, betul, betul. Karena lihatnya hasil ya, Mas ya. Oke, Ya, ya, buat ya. mereka yang mungkin selama ini sudah lama terkungkung oleh salah satu dunia hitam gitu, ibaratkannya seperti itulah. Lalu mau ingin keluar jadi pemenang, ingin 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 bisa sukses juga jadi seorang pengusaha, tapi ada rasa minder juga untuk memulai usaha itu karena memang dari latar belakangnya sendiri sudah nggak bagus gitu loh. Nah, ada tips buat mereka-mereka yang selama ini jadi minder untuk memulai usaha karena latar belakangnya yang kurang bagus, Mas Christopher? Ya, kalau tips saya itu yang pertama yang harus dilakukan adalah berdoa, Mas. Jadi berdoa menurut keyakinan masing-masing, karena kita semua pasti punya Tuhan ya. Jadi berdoa supaya minta dibukakan jalan dan dicerahkan pemikiran kita. Itu pasti. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita harus berdoa dulu. Nah, setelah kita berdoa, kita harus action. Karena kalau cuma kita berdoa aja, setelah itu kita nggak ada action, dan kita tetap melakukan apa yang kehidupan lama kita juga nggak akan selesai. Jadi setelah kita berdoa terus minta petunjuk, dan kita harus mau meninggalkan yang lama itu, total meninggalkan. Jadi kalau masih iseng-iseng, masih mau coba-coba lagi, ya mungkin frekuensinya dulu 1 minggu 3 kali, sekarang ya bolehlah seminggu sekali ya, nyicip-nyicip aja deh dikit-dikit. Nah itu udah nggak bisa, pasti akan jatuh lagi. Jadi kalau memang udah berdoa, minta keyakinan dari yang di atas supaya berubah, ya udah pada saat detik itu juga kita harus meninggalkan yang kehidupan yang lama, dan lakukanlah semua yang bisa dilakukan oleh kalian selama itu positif. Jadi jangan pilih-pilih, misalnya harus ngelakuin begini, harus ngelakuinnya harus begini, atau hal kecil, hal besar, pilih-pilih, jangan. Jadi apapun yang bisa kalian lakukan selama itu hasilnya, bukan hasil dulu, selama itu hal yang positif, lakuin aja. Misalnya kalian suka gambar, ya udah, apa nih, ngedesain logo, ngedesain apa, atau kalian suka ngomong, ya mungkin apa, bikin video apa, lakukan mulai dari hal kecil aja, mulai dari hobi aja lakuin, selama itu positif ya. Ya, lakuin aja. Nanti dari situ pelan-pelan akan sedikit demi sedikit terbuka. Kira-kira jalan apa sih yang akan kalian seriusin dan kalian tekunin untuk menjadi usaha kalian. Oke, diiringi dengan doa tadi ya, dan juga usahanya. Pasti, harus. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ini di Facebook, ada yang nanya tentang tren bisnis nih, Mas Christopher. Sekarang lagi dari Insan Cahya Ardika, sekarang lagi ramai jualan cupang. Khawatirnya ini cuma musiman tapi menggiurkan. Apakah kita baiknya bisnis ini ngikutin tren atau gimana, Mas Christopher? Oke. Bisnis ikutin tren atau tidak? Sebenarnya ini jawabannya tidak bisa saya pastikan 100%. Karena gini, contoh kalau saya fokusnya di otomotif dan di F&B. Bisnis yang ada di otomotif dan ada di F&B, trennya apa, ya kemungkinan besar saya ikutin. Tapi saya nggak akan masuk ke bisnis ikan cupang. Nah, kembali lagi, kalian sudah punya bisnis nggak sebelumnya? Kalau saya sebelumnya belum punya bisnis sama sekali nih, Mas, tapi saya lihat trennya sekarang jualan ikan cupang, ya lakuin jualan ikan cupang. Karena kalian belum punya bisnis sebelumnya. Gitu. Cuman kalau yang sebelumnya ini kalian sudah punya bisnis, lalu setiap tren kalian ikuti, ikan cupang diikutin, ntar musimnya juga diikutin, semua diikutin, nggak ada, bisa lama-lama nggak fokus. Jadi kalian tetap harus melihat bisnis utama kalian ini apa. Nah, kalau tren-tren bisnis yang terjadi sekarang ini masih tidak terlalu menyimpang dari bisnis utama, nggak apa-apa, kalian lakuin. Cuman kalau sudah menyimpang jauh, kalian harus berpikir ulang. Bukan berarti tidak boleh juga. Cuman kalau misalnya oke nih, tren ikan cupang lagi bagus. Lalu kalian ketemu nih satu partner teman yang memang sudah expert di ikan cupang. Dia ngerti ikan cupang, pengembang biakannya bagaimana, pemeliharaan gimana. Lalu kalian expert di mungkin sebagai sales atau marketing. Kalian pintar di digital. Ya udah kolaborasi aja. Dia punya barang, kita yang marketingin, kita yang jualin kan. Kolaborasi, jual. Jadi bukan berarti harus ngikutin atau tidak mengikutin, tapi harus lihat dulu nih porsinya bagaimana. Selama kalau memang bisnis itu memang bisnis yang tren, entah itu musiman atau tidak, sulit ya kita ngelihatnya ya. Perlu dari beberapa faktor kita menilainya. Cuman yang pasti kalau menurut kalian itu bisnis adalah bisnis tren yang musiman,
usahakan jangan terlalu banyak modal yang harus kalian keluarkan. Oke. Seperti saya tadi, kalian bisa menjual produk tersebut, kalian bisa masuk di industri tersebut tanpa perlu sebenarnya kalian keluar modal. Ya tadi itu, menjadi seller tadi itu, gampangnya ya, simpelnya. Sepakat. Jangan taruh juga semua uang kita dalam satu basket ya. Yes, Harus betul, ada beberapa betul. juga, jadi diversifikasi. Apalagi tadi highlightnya dari Mas Christopher adalah kalau bisnisnya musiman, jangan terlalu banyak keluarkan modal di bisnis itu. Oke. Betul. Bisnis juga nggak boleh nafsuan ya Mas ya, harus tetap logis ya. Betul. Jangan kebawa perasaan ya. Iya, itu paling penting, jangan baper kalau bisnis. Jangan baper. Jangan baperan. Terakhir deh Mas Christopher, sebelum kita tutup perjumpaan kita di The Mentor sore ini, pesannya buat detikers lainnya yang saat ini juga sedang memulai usaha dan mungkin juga ada yang sedang terjebak sama masa lalunya begitu. Apa nasihat dari Mas Christopher atau mungkin tips dari Mas Christopher yang saat ini sudah bisa keluar jadi seorang pemenang dan juga bisa kasih tips mungkin buat mereka? Ya, oke. Mungkin tips berdasarkan pengalaman saya, kalian harus apa yang masa lalu yang saya ceritakan tadi sama sekali tidak ada positifnya teman-teman. Jadi masa lalu saya yang tadi sudah kalian semua dengarkan, kalian cukup tahu ceritanya dan jangan ditiru, jangan dilakukan. Kalian tetap ambil positifnya aja, yaitu kita harus tinggalkan semuanya itu karena apa yang kita lakukan semua yang ilegal itu semua ujung-ujungnya pasti buruk teman-teman. Jadi jangan pernah kalian menyentuh atau masuk ke dunia tersebut. Dan buat teman-teman yang sekarang lagi berusaha survive atau di masa pandemi, ya kuncinya itu, kalian jangan menyerah, jangan terlalu masuk terus untuk melihat masalahnya, cari solusinya bagaimana, dan yang pesan yang saya paling suka yaitu jangan baperan. Bagaimanapun kondisinya, jangan pernah baperan, maju terus saja, tabrak terus saja. Selama kalian melihat hal itu positif, lakuin aja, jangan terlalu banyak berpikiran efeknya, karena kalau yang namanya positif, efeknya pasti positif. Sama kalau kalian masuk ke sesuatu yang negatif, hasilnya pun juga pasti negatif. Baik, siap. Terima kasih banyak Mas Christopher untuk ceritanya, inspirasinya, kisah-kisahnya yang sudah kasih kita banyak knowledge sore hari ini. Intinya buat detikers yang mungkin pengen jadi orang sukses dari berbagai macam latar belakang manapun, buat kalian yang penting adalah mindset di situ. Namanya masa lalu, pasti semua orang punya masa lalu. Yang pasti seorang pemenang itu namanya dia nggak boleh terjebak dalam masa lalu, nggak boleh lemah juga, nggak boleh baperan juga. Dan untuk seorang pengusaha, tadi Mas Christopher juga sempat singgung, jangan terlalu banyak alasan. Kalau ibaratnya lagu itu saya bisa ibaratkan what doesn't kill you makes you stronger. Jadi kalian itu jangan mudah menyerah, karena kalau misalnya namanya rintangan itu harus dihadapi. Kalau misalnya kita meratapi itu nggak bisa kenapa-kenapa, nggak bisa keluar dari momen itu. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Christopher. Semoga detikers juga bisa mengambil banyak pesan sore hari ini. Seperti saya juga, buat kalian yang ingin tanya-tanya, minggu depan kita sambung lagi di episode The Mentor selanjutnya. Saya Eduardo Simorangkir, pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat sore, thank you.